Sekarang umat Islam dipecah belah oleh orang Yahudi. Kata Profesor Nabilah, guru besar Mesir yang menikah dengan orang Indonesia, Bapak Lubis, ibunda dari Basri Lubis, FPI, itu adalah dosen saya ketika di UIN tahun 82. Beliau mengatakan bahwa umat Islam itu bersatu karena Islam dan Tauhid. Sekarang sudah mulai luntur. Yang kedua, umat Islam bisa bersatu karena menghadapi Israel. Itu dulu. Setelah terjadi perjanjian Camp David, maka umat Islam tercerai-berai. Ada satu lagi yang membuatkan tokoh Islam bersatu ketika melihat, mendengar penyanyi dari Mesir yang bernama Ummul Kulsum. Bila ia melantunkan suaranya, maka orang Arab bersatu, asyik. Sekarang Ummul Kulsum sudah meninggal tahun 70-an. Apa yang membuatkan umat Islam bersatu? Dengan sinis beliau berkata, umat Islam, tokoh Islam bisa bersatu kalau sama-sama nonton tari perut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Wa qala azza wa jalla fi kitabihil karim, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ikhwah fillah, umat Rasulullah, ikhwatul Quran yang dimuliakan Allah segenap umat Islam dimanapun berada. Saya Saptiar Daeng Separang. Pada kesempatan ini saya secara pribadi ingin mengajak, menghimbau kepada segenap umat Islam, segenap komponen anak bangsa untuk bersama-sama bahwa Allah mengabarkan dalam Al-Quran perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik infak dalam bentuk sedekah, infak dalam bentuk wakaf, infak dalam bentuk hibah, hadiah atau apapun. Maka Allah menggambarkan kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu pohon yang melahirkan 7 biji, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari setiap 7 rangkai cabang cangkah ini melahirkan 100 biji. Dan Allah mengumpamakan yudha'ifu liman yasha, 7 dikali 100, dan Allah memberikan janji yudha'ifu liman yasha, lebih daripada 700 kali lipat, atau lebih daripada mi'atu dha'fin, 700 kali lipat. Di hadapan Allah, Allah akan melipat gandakan orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah. Sudah barang tentu kita bertanya, dalam rangka apakah saya memberikan testimoni ini? Yang pertama saya ingin mengajak bahwa tidak ada cara untuk membangun ekonomi umat agar membuat umat ini menjadi lebih makmur, menjadi negeri seperti yang kita idolakan, yaitu negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak lain kecuali dengan kembali kepada syariat Allah. Bagaimana itu? Yaitu mulai sekarang kita menyadari bahwa pentingnya, bahwa di antara harta yang kita punya sebagai orang-orang kaya, sesungguhnya ada harta anak-anak yatim, fakir miskin, kaum du'afa. Ada hak-hak masjid, ada hak panti asuhan, ada hak para ustaz, para muallim, fi sabilillah, ibnu sabil, muallafati qulubuhum, orang yang dilembutkan Allah hatinya. Mereka punya hak dalam harta kekayaan yang diamanahkan Allah lewat orang-orang kaya, para miliarder, para jutawan, para hartawan. Maka tidak ada cara lain, gunakan harta itu, titipkan kepada mereka untuk membawa harta itu sampai kepada Allah, dan tidak akan berkurang sedikit pun apa yang telah engkau berikan kepada Allah, dan Allah akan menjaganya. Bukan hanya sekedar menjaga, Allah akan melipat gandakannya. Maka para hartawan, para jutawan, para miliarder, mari bergabung. Saya ingin mengajak kepada kita bersama. Tentu jalan berjihad itu bermacam-macam. Maka sebagai orang alim dengan ilmunya, seorang yang berpangkat dengan pangkatnya, maka sebagai seorang yang berharta dengan harta itulah, karena dunia mal'unatun, dunia itu dilaknat oleh Allah kecuali apa-apa yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak, mari bergabung kepada Baitul Mal Masjid Fatahillah, Masjid Jami' Fatahillah Blok B Tanah Abang. Mari bergabung, kita berdonasi, kita berinfak atau apapun istilah kita, kita titipkan harta kita agar masjid beserta seluruh pengurusnya, mereka akan menyalurkan
dengan konsep masjid cinta yatim, masjid cinta du'afa, masjid cinta mu'allaf, masjid cinta kaum fuqara dan masakin, masjid cinta orang-orang yang ingin belajar ilmu fi sabilillah. Dan inilah konsep masjid yang dia adakan di zaman Rasulullah, yaitu bukan hanya untuk solat 5 waktu, lebih daripada itu mengakomodir semua kepentingan umat. Dan insya-Allah masjid Jami Fatahillah Blok B Tanah Abang lewat Baitul Malnya sedang membuat program dan launching baru saja pada 1 Ramadan 1442 Hijriah, tepatnya 14 April kemarin 2021. InsyaAllah kita mulai launching dan kita akan mulai bergerak bersama-sama untuk membangun umat dengan cara tidak lain ialah berinfak, berdonasi dengan cara kita masing-masing berjihad di jalan Allah. Saya mengajak, mari, tidak ada harta yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang kita berikan kepada Allah, kita titipkan lewat orang-orang soleh, fakir miskin, anak yatim piatu dan sebagainya untuk jihad fi sabilillah. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Berkah, kata Rasulullah, bahwa sedekah apabila telah diberikan kepada seorang yang menerimanya, yaqul bi khamsati kalimatin, dia akan berkata dengan 5 ucapan. Kuntu saghira fakabbartani, aku memang sedikit tapi engkau sedekahkan maka aku jadi besar. Kuntu qalilatan, aku memang kecil, fakassartani, kau sedekahkan aku menjadi banyak. Kuntu faniyah, aku harta yang akan habis, dengan sedekah engkau membuat abqaitani, aku menjadi kekal. Kuntu harisi, dulu kau sibuk menjagaku, tapi setelah kau sedekahkan, aku yang akan terus menjaga engkau. Ini harta, mendoakan orang yang memberikan harta kepada orang selain di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar daripada Allah, bila salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari bergabung, bersedekah, bergerak, berjuang di jalan Allah. Hidup sesaat dan gunakan untuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah dzul wa'di wal wa'id, wa asyhadu anna Muhammadan sayyidul jinni wal ibad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa huwa qaidu ahlil jihad, wa ala alihi wa ashabihi al-amjad, wa man tabi'in bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Istami'u ila qawlihi ta'ala fi tanzilihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan taddu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Jumat yang mulia, di penghujung bulan Safar tahun kedua Hijriah terjadilah perang habis-habisan dengan orang Yahudi di benteng Khaybar sebelah utara kota Madinah. Makanya Allah berfirman, walan tarda. Sejak kekalahan itu, orang-orang Yahudi, Nasara kagak bakalan rela, kagak bakalan suka kalau umat Islam maju. Justru dia akan mempecundangi umat Islam sampai kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah topik kita pada siang ini, berangkat dari surah Al-Baqarah ayat 121. Semoga kehadiran kita di sini mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat Nabi kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kiranya kelak di padang mahsyar beliau panggil dan beliau akui kita sebagai umat dan pengikutnya yang setia di akhir zaman. Jamaah Jumat yang mulia, tahun ke-6 Hijriah, Nabi sudah 6 tahun meninggalkan kota Makkah, rindu ke tanah suci untuk beribadah haji dan umrah. Baru diizinkan oleh Allah tahun ke-6 Hijrah. Berangkatlah Nabi bersama jamaah lain lebih kurang 1.300 jamaah. Jalan kaki dari Bir Ali mengendarai onta selama 15 hari, 2 pekan. Sampai di perbatasan kota Makkah, Hudaybiyah. Kota Makkah waktu itu dikuasai oleh kafir Quraisy. Singkat cerita, kaum muslimin dilarang memasuki kota Makkah untuk berhaji. Setelah terjadi negosiasi yang alot, akhirnya Rasul dan kaum muslimin batal menunaikan ibadah haji dengan syarat tahun depan boleh masuk karena mereka belum siap untuk menghadapi kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah, sesuai dengan perjanjian bahwa tahun ke-7 Hijrah mereka dibolehkan masuk kota Makkah untuk tawaf dan sa'i. Betapa girangnya kaum muslimin sampai Nabi bermimpi untuk memasuki Masjidil Haram. Akhirnya mimpi itu, the dream come true, menjadi realita. Karena 7 tahun kaum muslimin meninggalkan kota Makkah dan sanak saudaranya. Setelah menunaikan tawaf dan sa'i, mereka bersilaturahmi dengan keluarga yang ditinggalkan di kota Makkah. Tetapi kemudian keluarlah surat edaran dari gubernur kota Makkah Abu Sufyan bin Harb. Mereka harus terusir pada hari itu juga meninggalkan kota Makkah untuk keluar alias overstay kembali ke kota Madinah. Akhirnya kaum muslimin kembali ke kota Madinah dengan perasaan gundah gulana dan kecewa. Di Mekah menghadapi kafir Quraisy, kembali ke Madinah tahun ke-7 Hijrah menghadapi rongrongan dari Yahudi. Orang-orang Yahudi datang ke kota Madinah setelah mereka ditaklukkan oleh Raja Babilonia. Kemudian Raja Babilonia terusir lagi oleh Raja Parwef dari Persia. Ketika itulah Allah berfirman, walamma fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar. Tatkala datang kami utus utusan kami hamba Allah yang lebih kuat dari orang-orang Israel, maka mereka ditaklukkan pertama kali oleh Raja Babilonia. Babilonia diusir oleh Raja Persia, mengembalikan orang-orang yang Yahudi yang terusir dari kampung halamannya. Tapi Raja Persia juga ditaklukkan dan diusir oleh Raja Romawi Titus. Raja Romawi lah yang meluluh lantakkan negeri Israel Raya, fajasu khilalad diyar. Jadilah mereka hidup berpencar meninggalkan negerinya, atau alias yang disebut dengan apa yang kita kenal berkeliaran di muka bumi. Ada yang hijrah pindah ke Rusia, ke Eropa Barat, ke Afrika, dan pindah ke Amerika Latin. Mereka berdiaspora. Inilah ketika mereka berada di luar kampung halaman mereka karena jobless, pengangguran, homeless, ketiadaan tempat tinggal dan stateless, tidak punya negara, mereka diaspora. Ada yang mengungsi di antara mereka ke kota Madinah. Orang-orang Yahudi di kota Madinah terdiri dari 3 suku yang terkenal.
adalah Bani Nadir, Bani Quraizah, dan Bani Qainuqa. Watak orang Yahudi adalah walamma ja'ahum rasulun, ketika telah datang utusan Allah kepada mereka, bima la tahwa anfusukum, karena tidak disenangi, maka utusan Allah itu mereka bully. Istakbartum fakazzabatum fafariqan taqtulun. Ada yang mereka fitnah, ada yang mereka dustakan, bahkan tak sedikit yang mereka bunuh. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Orang-orang Yahudi itu wataknya kalau tidak suka dengan pemimpin atau rasul, dia akan membulinya habis-habisan. Begitu juga zaman now dan zaman sampai kiamat nanti. Maka rasul yang dibunuh oleh orang Yahudi adalah Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Hizkil, Daniel, sampai kepada Nabi Isa itu DPO-nya Yahudi, karena Nabi Isa tidak disukai oleh orang Yahudi hatta sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percobaan pembunuhan terhadap Nabi kita Muhammad SAW oleh orang Yahudi lewat makanan. Ketika itu wanita Yahudi memasak makanan untuk Rasul dan dihidangkan kepada Nabi setelah makanan itu diracuni. Maka untung karena Nabi maksum, beliau terselamat dari percobaan pembunuhan, maka yang tidak selamat adalah sahabat yang mendampingi Rasul yang sudah memakan hidangan dari wanita Yahudi, akhirnya mati syahid. Jamaah yang dirahmati Allah, keingkaran orang Yahudi yang kedua adalah melanggar misaqun ghalizah, perjanjian hidup damai di kota Madinah, hidup berdampingan secara damai. Ternyata orang Yahudi main mata dengan orang Quraisy. Itu sejak zaman Rasul sampai sekarang. Dalam surah Al-Maidah ayat 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lillazina amanu al-yahudu wallazina asyraku. Sungguh engkau ya Muhammad, la tajidan, sungguh nun takkid, sungguh engkau akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Zaman now sama, orang Yahudi dan orang musyrik. Maka perjanjian orang Yahudi yang sudah melecehkan perjanjian yang telah ditulis oleh Rasul dan hendak membunuh Nabi, dan yang ketiga puncak kemarahan Rasul adalah melecehkan seorang wanita muslimah yang sedang berbelanja oleh pemuda Yahudi. Tanpa disadari oleh wanita tersebut, dia ikatkan roknya ke gantungan toko. Maka ketika dia tak sadari pergi meninggalkan toko, maka auratnya terbuka. Maka sejak itulah kaum muslimin kesabarannya bukan sampai di ubun-ubun, tapi sudah melewati kepala. Maka Nabi mempersiapkan perang habis-habisan, meluluh lantakkan benteng Khaybar. Ada 2 sahabat yang mati syahid, pembawa bendera Al-Liwa'ul Hamdi. 2 sahabat tersebut mati syahid. Liwa'ul Hamdi, bendera perang yang dibenci oleh sebagian orang liberal. Ya, nggak ada di zaman Rasulullah. Ya, itu mereka sudah orang munafik, orang liberal, ya, orang setengah gila. Kalau menghina Islam dia dapat duit, Pak. Ya, kalau menghantam umat Islam dia dapat amplop. Ya, baik itu kiai apalagi ilmuwan dan profesor. Maka 2 kali sahabat yang membawa Liwa'ul Hamdi, bendera perang,
keduanya wafat mati syahid. Ketika itu Sayyidina Ali sakit. Karena Sayyidina Ali sakit, Rasulullah berharap Sayyidina Ali lah yang membawa bendera perang. Maka yang Ali itu sakit mata, maka diobati oleh Rasulullah, diusap matanya, didoakan, maka akhirnya sembuh mata Sayyidina Ali. Dialah yang membawa bendera perang, menaklukkan, meluluh lontakkan dengan perang Khaybar Yahudi. Maka alhamdulillah berkat pertolongan Allah, di akhir bulan Safar tahun ke-7 Hijriah 630 Masehi, sejak itulah orang Yahudi angkat kaki dari kota Madinah sampai kiamat insyaallah. Inilah yang terjadi, bahwa orang Yahudi dihadapi bukan lagi dengan diplomasi, harus rawe-rawe rantas, malam-malam puntung, esa hilang dua tabilang, tabuju lalu tabelintang patah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa nafa'ani wa iyyakum bitilawatih wa zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim al jawadul karim. Alhamdulillahi nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sekarang umat Islam dipecah belah oleh orang Yahudi. Kata Profesor Nabilah, guru besar Mesir yang menikah dengan orang Indonesia, Bapak Lubis, ibunda dari Basri Lubis, FPI, itu adalah dosen saya ketika di UIN tahun 82. Beliau mengatakan bahwa umat Islam itu bersatu karena Islam dan Tauhid. Sekarang sudah mulai luntur. Yang kedua, umat Islam bisa bersatu karena menghadapi Israel. Itu dulu. Setelah terjadi perjanjian Camp David, maka umat Islam tercerai-berai. Ada satu lagi yang membuatkan tokoh Islam bersatu ketika melihat, mendengar penyanyi dari Mesir yang bernama Ummul Kulsum. Bila ia melantunkan suaranya, maka orang Arab bersatu, asyik-asyik. Sekarang Ummul Kulsum sudah meninggal tahun 70-an. Apa yang membuatkan umat Islam bersatu? Dengan sinis beliau berkata, umat Islam, tokoh Islam bisa bersatu kalau sama-sama nonton tari perut. Itulah yang terjadi umat Islam. Dipecah belah oleh Yahudi, dan Presiden Amerika bisa naik ke atas panggung kalau restu dari lobi Yahudi. Demikian pula virus yang mencengkram dunia, katanya itu juga ide dari Yahudi. Tapi ada sececah harapan. Alhamdulillah umat Islam Taliban Afghanistan bisa mengusir adik kuasa di dunia, Rusia dan Amerika. Semoga umat Islam juga sadar di Indonesia bersatu bahwa dia sebenarnya dipecah belah oleh orang Yahudi, tapi di depannya orang munafik dan orang-orang musyrik. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka wa a'da'ad-din li'annahum yasudduna an sabilikal muhtadin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa wahid baina sufufil muslimin waj'alil kalimatal ulya li ummati sayyidil mursalin. Rabbana atina min ladunka rahmah
wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.